Shalom alaihim. Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali pagi hari ini kita boleh beribadah. Biar kiranya kita boleh menaikkan pujian dengan kesungguhan hati. Nama Tuhan dipermuliakan. Demikian pula sidang jemaat yang ada di rumah. Biar semuanya boleh mengikutinya dengan baik. Ada sukacita? Haleluya. Yang ada sukacita tolong angkat tangan semua. Saya undang sedang jemaat untuk bangkit berdiri, kita naikkan pujian. Terima kasih Tuhan, sebab hari ini Tuhan sudah adakan bagi kita semuanya. Kita syukuri bahwa Tuhan itu baik bagi kita. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih saudara yang ini. Terima kasih. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah anugerahkan kesehatan. Semua sehat. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sehat semua. Tuhan berkati iman yang kuat. Haleluya. Syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, untuk pagi hari ini, untuk hari yang baru yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Amen. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Kami bisa sampai di tempat kudus-Mu ini, kami bisa beribadah kepada Tuhan. Ini semua karena anugerah Tuhan, ini semua karena kasih Tuhan dalam hidup kami. Dan kalau sebentar kami akan memulai ibadah ini Tuhan, kami mohon pimpinan Tuhan, kami mohon penyertaan Tuhan. Biarkanlah hikmat dari Tuhan turun ke atas kami, urapan-Mu Tuhan, hadirat-Mu turun ke atas kami, sehingga puji-pujian yang akan kami naik di hadirat Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, menjadikan sukacita dan kekuatan bagi kami semua, sehingga kami pulang dari tempat ini mendapatkan damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam satu nama, nama yang penuh dengan kuasa, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Selamat pagi. Shalom alaihim. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan bersuka di dalam Tuhan. Kita mau bersuka terus di dalam Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah memberikan yang terbaik bagi kita.
sukacita yang abadi bagi kita. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan yang begitu dalam hidup kita. Biarkanlah kita mau terus memberikan kasih itu kepada sesama, terlebih kepada Tuhan. Sungguh Tuhan, pagi hari ini kami merasa bersyukur akan kasih kemurahan Tuhan pada kami. Siapa kami ini Tuhan, Kau begitu memperhatikannya. Biarlah pagi hari ini Tuhan, ucapan syukur kami boleh Tuhan terima. Bahkan Tuhan, mari berbicara melalui hamba-Mu.
apa yang Tuhan sampaikan, biar kami boleh belajar untuk mengimani, bahkan melakukan di dalam setiap kehidupan kami, sehingga nama-Mu makin dipermuliakan di tengah-tengah dunia yang makin sulit ini. Tuhan, terima kasih. Sementara kami mendengarkan, Tuhan jamah setiap hati kami, apapun keperluan, apapun yang kami butuhkan, yang sakit Tuhan pulih sama, sembuhkan. Yang berkekurangan iman, Tuhan tambah iman mereka, supaya mereka tetap berharap sepenuh kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua di dalam tangan kemurahan-Mu. Doa permohonan kami yang kurang sempurna ini kami mohon dalam nama-Mu saja, di dalam nama Juru Selamat dan Kekasih jiwa kami, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat berbakti dalam nama Tuhan Yesus. Ini pagi ini banyak sekali ya. Saya dengar ini tadi ada 60 ya. Mestinya ya tidak mengurangi antusiasme saudara, semangat saudara. Asal jaraknya jangan terlalu dekat dan mungkin bisa dimajukan lagi ya nantinya kalau begini ini ya. Jadi bisa agak di depan sini ini, supaya tidak terlalu penuh ya untuk menjaga kesehatan kita. Baik, puji Tuhan lah pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita akan memeriksa bersama bagaimana jikalau iman itu tumbuh dari kerendahan hati. Itu hasilnya luar biasa. Iman tumbuh dari kerendahan hati. Jadi kerendahan hati itu perlu untuk memberikan peluang tumbuhnya iman. Kalau kita sugui dan sambut firman Tuhan itu dengan keangkuhan diri, maka tidak bisa menjadi iman yang bertumbuh. Karena dalam kerendahan hati itulah orang bisa menerima keberadaan dari orang lain. Dengan demikian, maka firman yang disampaikan itu akan mudah dapat diterima, diiyakan di dalam diri. Tapi kalau keangkuhan itu cenderung kepada sikap yang posesif ya. Jadi akunya itu menonjol, tidak akan bisa iman itu bertumbuh. Saudara, kalau iman tidak bertumbuh itu sia-sia, saudara ya. Sudah berkorban, korban uang, korban tenaga, korban waktu, korban untuk membatasi gerak-gerak kita pada hari-hari ibadah itu, tetapi kemudian kita masih dengan kekerasan hati atau keangkuhan, gak bisa menerima akan firman. Dalam artian bukan langsung kelihatan menolak, tetapi firman itu tidak bisa masuk ke dalam hatinya, rohnya. Rugi kan? Sudah keluar uang, keluar tenaga, lalu kemudian juga meninggalkan rumah itu dengan kepercayaan, Tuhan pasti menjaganya. Tetapi kemudian tidak ada perolehan apa-apa. Maka itu kita mau belajar bahwa yang tepat itu adalah iman itu disambut dengan kerendahan hati. Dalam Roma 10:17, iman itu datang dari berita, dan berita itu berasal dari firman Tuhan. Maka itu diterima dengan kerendahan hati. Mari kita akan membaca bersama
satu kisah seorang perwira yang dengan rendah hati memperjuangkan keberadaan dari kelumpuhan dari anak buahnya, hambanya itu. Kita akan baca bersama di dalam Matius 8 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-13. Matius 8 ayat 5 sampai dengan 13. Tentunya kita bangkit berdiri ya, nggak usah dikomando saudara ya. Begitu firman kita terima, langsung kita. Kalau sudah dapat semuanya, Matius pasal 8 ayat 5 sampai dengan 13. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Berbahagialah aku jikalau aku mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Amin. Silakan duduk. Saudara, kisah ini sudah berulang kali kita baca, kita dengar juga bagaimana uraian dari khotbahnya. Tapi pagi ini saya ingin mengajak dari sisi lain yang perlu kita amati dengan seksama, yaitu adanya sebuah kerendahan hati yang layak patut menjadi media tumbuhnya iman di dalam diri. Sehingga tidak melihat kesiapaan diri, kedudukan, pangkat, derajat, suku, dan lain sebagainya. Ini yang bisa membuat sebuah kebebasan untuk kemudian berkembang, bertumbuh sedemikian rupa secara apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, saudara, mari kita perhatikan yang pertama kali ini seorang perwira yang mempunyai anak buah yang kalau kita lihat ya, sangat berkuasa, sangat berpengaruh ya. Tetapi ada sesuatu yang terganjal di dalam dirinya, anak buahnya sakit lumpuh dan penderitaan itu dirasakannya begitu sangat menyedihkan ya.
Karena itulah kemudian dia berkata, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Jadi kita lihat mulanya kita bisa mempelajari dari seorang perwira ini apa keberadaan dirinya. Dia seorang yang sangat berempati dan simpati kepada sesamanya. Kita melihat biasanya orang yang kewenangan, punya kuasa, dia itu ya tadi saya katakan posesif. Apa semua yang dia kerjakan semua orientasinya pada dirinya. Semua harus hormat, semua harus menghargai, semua harus mengikuti dan lain sebagainya. Apalagi di dalam pendidikan militer. Ya. Pokoknya kalau ada baik buruknya itu mesti jawabannya cuma siap komandan ya. Di sini ada Pak Polisi, ya kadang siap kerjakan, siap kerjakan. Tidak ada lagi yang lain. Tetapi kita melihat ini dari sisi yang sangat sederhana. Dulu di sini ada yang ibadah di sini, sekarang ada di luar pulau ya. Saya dengar sudah naik pangkatnya. Yaitu Pak siapa itu ya, Komandan Kodim dulu ya, pernah ibadah di sini. Sangat rendah hati suami istri. Pindah ke Madiun, kemudian keluar pulau, pangkatnya jadi naik, saudara ya. Nah, kerendahan hati itu apalagi ini maaf dari sisi pendidikan disiplin yang tinggi dan secara hierarkisnya ada urut-urutan kepangkatannya, itu untuk kemudian turun merendahkan diri sulit. Pendidikan itu membentuk karakter. Pendidikan itu kemudian membentuk satu kebiasaan. Kalau kita dididik dalam rumah tangga kita sejak kecil, kita itu disiplin dalam berbagai hal, tidak akan lupa sampai tua. Saya itu sejak kecil belajar untuk rapi. Untuk rapi. Ada keset yang miring, meskipun saya bertamu di rumahnya orang, tak kenceng dulu. Baru saya keset, urus lagi. Itu dibawa sampai mati. Nah saudara, perhatikan di sini pendidikan dari awal itu membuat sebuah karakter di dalam diri. Nah ini seorang militer yang diajarkan disiplin. Prajurit saja, dia diajarkan disiplin, dia sangat memegang teguh hal itu. Apalagi dengan kepangkatan seorang perwira yang kemudian hambanya diperhatikan. Kasihan. Ini adalah orang yang rendah hati. Itu sebabnya Tuhan Yesus beliau betul-betul sangat memperhatikan. Karena sangat tahu akan tiap-tiap isi hati sesama. Jadi isi hati saudara, isi hati saya, semuanya Tuhan tahu. Amin. Hati-hati makanya kalau beribadah. Jadi jangan kita kemudian lip service ya, hanya cuma di bibir saja. Tapi kita betul-betul mengerahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita masih banyak, dimanapun juga banyak yang masih belum mempersembahkan hati dan hidupnya itu kepada Tuhan secara utuh. Merasakan Tuhan. Menghitung sejak kecil bagaimana proses kelahiran diri ini yang begitu kemudian bisa hidup. Kemudian bagaimana pertumbuhan itu. Saya belajar itu. Sementara saya berkata kepada saudara, roh saya bisa berdoa untuk saudara. Jadi ada yang kelihatan seperti itu, roh saya itu berdoa. Yang tidak biasa, dia mengatakan mustahil hal itu. Dan dianggap kelucuan. Atau dianggap itu, bahasa sekarang ya halu katanya, halusinasi. Tidak bisa saudara ya. Karena itu masuklah di dalam pengalaman iman itu dengan sikap kerendahan hati. Bukan keangkuhan, kerendahan hati.
kita mencoba melihat ini. Sangat diperhatikan keberadaan dari hambanya. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan, aku akan datang menyembuhkannya. Luar biasa, saudara. Produk kata-kata dari Tuhan Yesus yang seperti ini, jarang kita bisa melihatnya. Aku akan datang menyembuhkannya. Dan kita melihat perwira ini adalah orang yang menjajah kepada bangsa Yahudi. Laskar dari Romawi. Tentu juga ada sikap nasionalisme dari bangsa Yahudi, dan Yesus adalah orang Yahudi. Tentunya juga ada sikap itu sebagai manusia, tetapi sebagai yang ilahi, memandang jauh ke depan. Itu sebabnya dalam Yohanes pasal 3:16, maka itu firman Tuhan disampaikan, karena demikianlah Allah mengasihi isi dunia semua. Tetapi Allah itu demokratis. Kemudian dikatakan, sehingga barang siapa yang percaya akan dia, individu, pribadi, maka tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lihat. Ini adalah sesuatu yang perlu kita sikapi bersama. Ini orang adalah, kalau kita bicara masalah yang sebenarnya disebut orang kafir. Biasanya kalau orang di luar agamanya itu disebut kafir. Sekarang kan musim toh, hujan kafir itu ya. Ini kafir, dikit kafir. Dikit. Tapi Tuhan Yesus melarang, mengatakan, janganlah engkau mengatakan kafir. Saudara ya. Orang, lalu satu lagi yang keliru, Kristen katakan, oh dia belum kenal Tuhan. Keliru besar itu. Semua orang itu kenal Tuhan. Substansinya yang disembah itu siapa? Allah yang mana? Baru. Maka itu gantilah dengan mengatakan kalau orang tidak di dalam Kristen, oh dia belum mengenal Kristus. Berpuluh tahun saya sampaikan kepada saudara, tapi saya masih ada mendengar satu dua mengatakan, oh dia bukan orang dalam Tuhan. Bagaimana kita bisa hidup di negeri ini, saudara ya? Bukankah dasarnya adalah Pancasila? Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini perlu untuk kita ketahui. Kristen mesti mempunyai pengetahuan sedikit-sedikitlah tentang hal-hal di luar. Jangan cuma Alkitabnya saja yang kemudian difahami secara picik. Saudara, karena itu apa yang saya sampaikan selalu mengajak semua umat yang mendengar itu, tahu kita itu bernegara, tahu kita itu berbangsa, tahu kita itu mempunyai sistem pemerintahan. Dan kita berada secara majemuk menjadi masyarakat di Indonesia ini. Supaya kita juga tahu cinta negara, cinta pemimpin, cinta bangsa, dan lain sebagainya. Di sini kita melihat Tuhan Yesus, beliau telah memberikan contoh. Berkaitan dengan imanlah, maka Tuhan mengatakan, aku akan datang menyembuhkannya. Itu luar biasa, saudara ya. Ini adalah merupakan satu pengajaran dan pelajaran bagi kita bersama. Dia memohonkan begitu rupa. Dia meminta kepada Tuhan begitu rupa. Dan kita melihat tadi kesanggupan Tuhan Yesus. Maka iman itu tumbuh dari kerendahan hati. Sebab iman dalam Kristus selalu mengajak kepada Kristus. Iman di dalam Kristus itu mengajak untuk masuk di dalam roh. Karena menyembah Tuhan itu menyembah di dalam roh dan kebenaran. Pasal 4 ayat 23-24 dari Injil Yohanes. Bayangkan ya. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus, hukumnya wajib. Ya. Menyembahnya dalam roh
dan kebenaran. Jadi roh, saudara. Nanti kalau kita sudah terbiasa begitu, maka apa yang saya sampaikan tadi itu, sementara saya khotbah, saya ini sedang berdoa untuk saudara. Aneh bukan? Tapi tidak akan jadi aneh kalau kita terbiasa hal itu. Maka itu jangan cuma berdasarkan kepada akaliahnya saja. Menyembah dengan roh dan kebenaran. Ini perlu untuk mendapatkan perhatian dengan seksama. Saudara sekalian, apa yang tumbuh di dalam kerendahan hati itu betul-betul merupakan kebahagiaan bagi mereka yang melakukannya. Kita melihat di dalam 1 Petrus pasal 5 yang ke-6, supaya kita merendahkan diri di bawah tangan Tuhan. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Disebutkan itu ya, tentang bagaimana keberadaan Tuhan. Tangan yang kuat. Itu bukan berarti tangan Tuhan itu biasa pegang barbel atau apa itu, untuk angkat besi itu. Bukan begitu. Maksudnya itu tangan itu melambangkan kuasa, kekuatan. Kekuatan Tuhan itu luar biasa. Masa tidak ada yang kagum, saudara? Saya sering menangis bukan karena saya cengeng. Bukan karena saya itu kemudian baper yang murahan. Tidak. Saudara kalau melihat kenyataan kebenaran bahwa engkau punya Tuhan yang hidup, engkau akan bersyukur dan tidak akan mungkin engkau tidak akan keluar air mata jikalau syukurmu itu bukan lip service. Bukan cuma di bibir, sampai ke dalam hati. Mendoakan pun demikian rupa. Saudara ya. Lalu apa Rasul Paulus mengatakan dalam Filipi pasal 1 itu? Berdoa dengan sukacita itu. Doa dengan sukacita itu bukan berarti setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Bukan berarti kemudian ada euforia. Sukacita di dalam roh itu beda, saudara ya. Karena itu perlu perdalamlah itu di dalam menyembah Allah yang roh adanya. Jikalau kita menyembah Allah dengan roh itu, saudara akan bersyukur. Saudara punya gigi saja bersyukur kepada Tuhan. Bagaimana kalau giginya itu ambrol satu-satu? Saya itu gigi saya sudah mulai amblas semua. Rasa syukur Tuhan, terima kasih. Punya gigi dulu, lengkap, bisa mengunyah ini, bisa merasakan ini. Air mata bisa jatuh. Bukan karena cengeng. Bukan karena kerasukan setan. Bukan. Tapi air matamu dan air mataku ini kalau jatuh betul-betul di hadapan Tuhan. Dengan kejujuran itu. Dan pasti kalau kita menyembah di dalam roh dan kebenaran secara jujur, tidak bisa kita tidak malah menjatuhkan air mata itu. Sekeras-kerasnya orang. Saya pernah melihat di sini ada beberapa yang tidak pernah keluar air mata. Tapi satu kali waktu saya kaget, keluar air mata. Wah, ini jelas dia merasakan sesuatu yang dalam, di dalam hatinya yang paling dalam. Bisa nangkep saudara ya? Bisa. Bukan berarti duduk langsung nangis, tidak. Tapi pikiran itu bekerja, kemudian rohnya itu pun juga bekerja. Kehadiran Tuhan dihadirkan di dalam bentuk roh yang dirasakan dalam diri. Sehingga itu sebabnya waktu ada uang yang ada di perpuluhan di peti 1/10 ini, tapi tulisannya adalah untuk gereja, saya nggak berani ngambil. Rasa takut, ini ada sesuatu yang belum beres sekarang. Untuk gereja itu yang mana? Saya perlu datang kepada orangnya. Tapi tidak ada nama. Kemudian saya berdoa, Tuhan tunjukkan siapa Tuhan. Waktu saya ngomong dengan Pak Ishak ngomong, loh Om ini sudah jelas masuk ke peti 1/10 ya. Mesti untuk 1/10, saya bilang tidak bisa begitu. Saya berdoa, Tuhan tunjukkan. Jadi tidak ada hal yang dianggap kecil, dianggap sepele kalau kita ibadah di hadapan Tuhan.
Kalau kita mau merendahkan diri, kita mau merendahkan hati, ini gereja tidak bisa dibuat main-main. Saudara, itu buktinya apapun yang terjadi dan yang akan terjadi, Tuhan mesti kasih tahu. Nah saudara, ini perlu untuk diketahui. Itu sebabnya waktu saya tanya Pak Ishak begitu, saya tidak puas. Saya berdoa, Tuhan tunjukkan. Kemudian ditunjukkan Pak X itu. Saya bilang sama Pak Ishak, tolong tanyakan ke sana. Pak X ini. Dan betul, Pak X itu tertawa. Maksud saya ya untuk 1/10. Nah, baru jelas dari orangnya ngomong. Kalau tidak berani, Tuhan itu luar biasa, saudara. Tidak bisa main tipu-tipu di hadapan Tuhan. Ini iman betul-betul murni. Sehingga Tuhan Yesus beliau langsung menyanggupi, aku akan datang. Luar biasa, saudara. Kita mengundang Tuhan masuk dalam diri kita aja, kadang-kadang kita jungkir jempali, tidak bisa merasakan. Datang untuk apa? Memenuhi kebutuhannya. Allah kita itu Allah yang hebat loh saudara. Jangan kita cuma mendiamkan lalu memasukkan cuma sekedar di akal. Dalam nilai-nilai teologi saja. Saya banyak membaca buku. Tapi banyak juga buku yang kemudian saya sortir. Ini tidak bisa. Sebab banyak yang menjadi ditulis oleh orang-orang yang otaknya itu encer dengan. Sekarang lihat kita banyak. Orang dengan otak encer tapi ambiar, saudara. Ya. Bagaimana dia mengatakan Allah itu bukan lagi Tritunggal, tapi disebutkan Allah itu adalah Dwitunggal. Padahal sudah jelas Alkitab mengatakan, baptiskanlah dia dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oh, itu gerejanya besar. Orangnya pinter. Saudara ya, maka itu dainya ketok wombo. Kalau dai saya enggak wombo, enggak pinter-pinter amat udah. Pokoknya kita percaya apa yang dikatakan firman Tuhan. Satu lagi yang mengatakan di luar Tuhan Yesus ada keselamatan. Dan itu sedang diberikan kepada saya. Apa itu? CD-nya. Berikan. Terus dimasukkan ke Facebook saya, nomor ini, tidak pernah saya buka. Tidak. Rugi kalau cuma dengar obrolan manusia yang kacau. Firman Tuhan is firman Tuhan. Jangan pernah dirubah. Itu makanya kemarin dalam doa penyembahan disebutkan akhir zaman itu banyak orang yang mereka beribadah tapi kuasa ibadah itu tidak ada. Perhatikan ini. Ini warning yang sangat luar biasa untuk kita. Sama seperti kalau kita melihat itu siaran dari Pak Polisi itu, bahwa kejahatan itu bisa ada karena diberi kesempatan. Lalu kalimatnya Bang Nabi mengatakan waspadalah, waspadalah, waspadalah 3 kali. Kitab Wahyu mengatakan juga, waspadalah. Barang siapa yang punya telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar perkataan roh itu. Penekanannya luar biasa. Saudara ya, karena itu perlu kita mengetahui dengan seksama hal itu, dengan cermat mengetahuinya. 1 Petrus pasal 5 yang kenang tadi, rendahkanlah dirimu di tangan Tuhan yang kuat, ya. 1 Petrus 5 yang ke-6. Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Kita manusia itu punya titik-titik penentu di dalam garis kehidupan itu. Di mana kita melakukan sebuah kesalahan, di situ kita mengalami sebuah insiden. Di mana kita kemudian mendapatkan diri kita setia begitu kepada Tuhan, kita mendapatkan sesuatu anugerah, kasih karunia, charis atau karitas atau karisma, anugerah dari Tuhan. Dan saudara, maka itu perlu kita tahu, inilah
rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Itu menunjukkan apa? Kenapa? Apakah Tuhan menyombongkan diri? Yang dikisahkan oleh Petrus ini, Allah tidak pernah menyombongkan diri. Tetapi dari pengalamannya, dia melihat Allahnya itu Allah yang kuat perkasa. Dan itu sempat dikatakannya. Berarti betul-betul penulis kitab Petrus ini adalah Petrus menurut tradisi adalah orang yang betul-betul yakin akan kuasa Tuhan. Kalau tidak perlu keyakinan, tidak akan mungkin dikisahkan dan ditekankan seperti itu. Di bawah tangan Tuhan yang kuat. Kuat. Allah kita itu bukan Allah sembrono, sembarangan yang dapat disepelekan. Saudara kalau punya mobil Mercy yang seperti mobilnya Pak Presiden itu, Mercy berapa itu? Anti peluru dan segala macamnya. Kira-kira dirawat apa tidak? Dirawat secara ekstra. Dan diyakini begitu rupa. Untuk bisa kemudian dipakai masuk. Dan kalau masuk rasa aman. Ya. Saudara, ini luar biasa. Tuhan kita itu Allah yang kuat. Ditawarkan. Lalu kemudian diingatkan kepada jemaat. Allah yang kuat perkasa. Itu sebabnya kita melihat meskipun perwira ini belum mengenal akan firman Tuhan secara detailnya, tapi rendah hatinya dia percaya. Dia pasti sudah pernah mendengar Yesus tentang keberadaannya. Itu sebabnya dia datang dengan begitu rupa merendahkan diri. Untuk hambanya yang lumpuh. Apakah tidak diupayakan melalui tabib-tabib pada waktu itu? Tentu sudah. Saya yakin. Dia memulai dengan hal itu. Tetapi kemudian tidak ada hasilnya. Jadi ini kemudian menjadikan sebuah pengamatan. Dan sekaligus filter. Bahwa ada batasnya kalau berusaha di depan manusia. Tapi yang satu ini, Yesus ini, luar biasa. Maka dikatakan, katakanlah, tidak layak, yang sangat merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Ya. Pada ayat berikutnya, dia mengatakan demikian. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sekarang mari kita pikirkan, yang dimaksudkan dengan tidak layak itu sejauh mana itu melukik dalam hatinya, menembus di dalam nuraninya. Kita melihat dia betul-betul sudah sempat melihat dirinya, melihat pangkatnya, melihat derajatnya, melihat kata-katanya yang berwibawa dan lain sebagainya. Ternyata dibandingkan dengan Yesus, tidak ada seujung kukunya. Karena itu dia mengatakan, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku, tidak layak. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Luar biasa, saudara ya. Kita di training dengan firman Tuhan, dengan PA dan lain sebagainya. Berapa tahun, saudara? Puluhan tahun. Tapi kita masih juga memberi tempat untuk tidak meyakinkan sepenuhnya kepada Tuhan. Bahkan juga tidak membangun, mengembangkan iman di dalam Tuhan. Kalau saya berkata secara radikal. Ya. Perhatikan hal itu. Saudara, kalau kita dekat dengan Tuhan, begitu ada kepekaan dalam roh kita. Ya, kemudian menyatakan bahwa perkataannya itu bukan omong kosong. Dia menyatakan, sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Dia menunjukkan kewenangannya begitu kuat. Dia bukan orang sembarangan. Tetapi di hadapanmu ya Yesus,
aku tunduk dan tidak layak. Luar biasa saudara ya. Tidak layak. William Branham, abad yang ke-16. Ya. Beliau itu mau mengadakan satu KKR jikalau malaikat datang diperintahkan Tuhan. Kalau tidak. Dia tidak mencari popularitas diri. Dia tidak mencari sesuatu yang membanggakan diri. Filosofinya sama dengan Yohanes Pembaptis. Biarlah ia makin bertambah, aku makin berkurang. Itu filosofi yang luar biasa. Saudara, Paulus, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Dan jikalau aku hidup, itu harus memberi buah. Itu satu filosofi dalam imannya. Kita mesti punya itu. Supaya kita itu kenceng, jadi tahu. Allah kita itu yang bagaimana. Penyembahan kita pun juga harus penyembahan yang betul-betul dimengerti dan disukai Tuhan. Saudara sekalian, karena itulah saya menyampaikan kepada saudara, Allah kita itu, yang kita sembah itu Allah yang bukan main-main. Ada 2 mimpi yang saya lihat itu yang belum tergenapi. Satu sudah tergenapi, yang 2 mimpi belum. Gereja ini dirusakkan, tapi tidak ada tangan yang merusak. Tidak ada orang, tidak ada oknum. Saudara, 2 kali. Saya melihat, saya kaget. Yang pertama kali begitu, puing-puingnya, berkasnya itu singkirkan, ditata rapi. Yang kedua, begitu juga. Dalam hari yang berbeda, minggu yang berbeda. Kaget saya. Tapi salib itu juga sudah dipatahkan. Cepat saya rebut. Saya bilang, ini bagianku. Tidak bisa. Mau dikukuti dia, tidak bisa. Saya bilang, ini bagian saya. Saudara, saya pikir-pikir ini bukan karena kekuatan manusia, tapi roh jahat yang mencoba untuk mempengaruhi kita semua supaya benteng rohani kita itu rusak oleh karena situasi yang ada pada hari-hari ini. Ini harus kita perhatikan. Apa gunanya Tuhan memberitahukan jikalau bukan mengharapkan supaya kita sadar? Tidak mungkin kan? Jangan kita kemudian tidak ambil peduli sama seperti Yunus. Yang dia mengatakan paling nanti Tuhan akan mengampuni orang itu. Seluruh Niniwe diampuni. Percuma aku berteriak-teriak. Ini berarti ia masih mengagungkan nilai dirinya sebagai seorang nabi. Tidak demikian dengan Tuhan Yesus. Dan kita melihat kerendahan hati dari perwira itu betul-betul sampai ke dasar hati nuraninya. Tidak layak Tuhan, aku punya kedudukan pangkat. Seolah-olah hendak mengadu kekuasaan dengan Tuhan. Menyamakan, bukan dalam arti negatif. Engkau berkuasa, aku juga berkuasa. Engkau memerintahkan umatmu jalan, aku juga jalan. Tetapi aku ini tidak layak kau kunjungi rumahku. Luar biasa bukan? Bisa ngerti maksud saya? Luar biasa. Dengan dia mengatakan, aku ini orang yang dipertimbangkan. Tetapi di hadapan engkau, aku menjadi bukan apa-apa. Ini satu kerendahan hati yang luar biasa. Tapi hari-hari kita sekarang ini banyak orang kemudian membusungkan dadanya. Tidak peduli pendeta, ya, membusungkan dadanya. Tatkala pengalaman saya dengan Tuhan, saya sampaikan di Facebook. Kemudian saya dapat satu sindiran. Itu setan itu. Saya melihat kasihan. Dia berada di dalam kondisi yang punya titel, punya kedudukan, dia doktor. Tapi tidak bisa masuk ke dalam di dalam Tuhan. Pengalaman dalam Tuhan. 2 kali kemudian.
tatkala saya menyampaikan itu, dia tidak bisa menangkap pesan moralnya. Hati-hati tentang kesombongan itu. Saya kasih tahu pengalaman saya. Saya merasa bangga khotbah bagus, saya merasa bangga duduk suara itu datang. Khotbahmu bagus, tetapi tidak memuliakan namaku. Kenapa? Kalau saya runtut panjang ngomongannya antara lain, karena aku tidak ada di sana. Aduh, ngeri saudara. Maka itu saya juga ngomong kepada kader-kader, saudara Paulus dengan saudara Yonatan, ya, kepada istri juga. Hati-hati dalam hal ini. Kita tuh mengabdi kepada Tuhan, dipercayakan begitu rupa. Tapi tetap kita harus rendah hati di hadapan Tuhan. Sama seperti perwira ini. Punya kekuatan, punya kuasa, namun ada kerendahan hati. Dan kalau saya mengatakan ini bukan berarti arti tuduhan. Tapi ini didikan. Mengerti saudara ya? Kalau Tuhan berkata, jangan engkau berzina. Itu didikan apa tuduhan? Didikan, tindakan preventifnya Tuhan. Supaya, oh ya jangan sampai berzina. Jangan sampai ini. Sehingga tidak ada fitnah di dalamnya. Karena itu orang yang mengatakan, oh khotbahnya itu mengenai saya. Kalau dia terima dengan baik, itu karena dia sendiri yang merasa, tidak apa-apa. Tapi kalau dikatakan, oh itu sudah dirancangkan, wong pendeta itu ngerti kok, pinter kok. Wah itu salah besar. Dan kalau ada pendeta yang memang merancangkan itu, lebih besar lagi salahnya. Bisa nangkap saudara? Nah, sekarang itu modelnya seperti itu. Karena itu perlu kita mengamati supaya kita tahu kita harus merendahkan diri. Yakobus 4 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-10. Tetapi kasih karunia, karis itu, atau karitas, ya, yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. 10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Dia akan meninggikan kamu. Peninggian yang diberikan Tuhan kepada kita, itu jangan kita samakan dengan peninggian dari duniawi ini. Beda, saudara ya. Peninggian dari Tuhan tidak dari sektor-sektor keduniawian, tidak. Tapi diberikan kedudukan, dipercayai Tuhan. Kemudian diberikan kedudukan sebelum ada sesuatu yang terjadi, Tuhan memberitahukan. Dan lain sebagainya. Betapa indahnya kalau semua kita, paling tidak ada 10 orang lah. Kalau ada di antara kita yang mendapatkan hal seperti itu, pekerjaan Tuhan ini akan betul-betul dapat terjaga dengan baik. Amin. Dapat terjaga dengan baik. Saudara ya, karena itu perlu kita tahu, merendahkan diri, karena Allah itu menentang orang yang congkak. Tuhan mengasihani orang yang rendah hati, maka rendahkanlah hati kita. Perwira ini menghabiskan semua pangkat, kedudukan, pengalaman, capaian apa-apa, karena waktu dia mendapatkan kedudukan itu mesti dengan pergumulan yang begitu rupa. Tapi kemudian dia ada kondisi, Yesus tidak ada artinya semua itu. Jangan Tuhan, katakan saja. Luar biasa saudara ya. Maka itu perlu kita tahu bahwa keberadaan yang ada di dalam kehidupan kita ini perlu untuk dijagai. Kita menyembah kepada Allah yang roh adanya, dan perlu kita harus hidup di dalam kerendahan hati. Ya, masih kurang 5 menit. Jam 7 kan selesai ya. Ya tak marek no jam 7 saudara ya. Kita lihat gambaran dari kesombongan itu. Mazmur 14 ayat 1 sampai dengan 3. Untuk pemimpin biduan dari Daud, orang bebal itu yang bodoh kelewat, itu bebal saudara ya. Kalau orang Jawa bilang
Di kum gak teles, di PP gak garing. Itu bebal namanya ya. Berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Orang semua percaya Allah itu ada. Lepas dari dia itu ilahnya apa. Tapi percaya ada Allah. Ada yang maha tinggi bagi dia. Substansinya siapa, terserah. Percaya semua orang. Tapi sampai dia mengatakan tidak ada Allah. Ini betul-betul bodohnya tidak ketulungan, saudara ya. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik ya. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat. Jadi dalam rangka melihat itu adalah Tuhan meneliti. Apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah? Artinya orang yang mencari Allah adalah orang yang punya akal budi, yang memanfaatkan akal budinya. Memandang ke bawah, menyeleksi dalam rangka melihat barisan manusia itu begitu rupa. Tidak ada yang berbuat baik ya, semuanya telah bejat menyeleweng. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Itu sebabnya Yesus perlu bertindak, turun ke dunia ini. Sebab banyak batasan-batasan yang sudah dilanggar oleh manusia. Batasan-batasan etika, kesopanan, kesantunan dilanggar. Batasan-batasan antara atasan dan bawahan dilanggar. Batasan-batasan antara orang tua dengan anak dilanggar. Batasan-batasan di tengah-tengah masyarakat yang perlu untuk saling menghargai orang dilanggar. Itu terjadi dan mulai pada hari-hari sekarang ini. Kemarin Pak Setiawan mengatakan, membaca berita seorang ibu dibunuh oleh anaknya. Anaknya ditikam 17 kali. 100 itu dicacah namanya. Ditikam 151 kali. Ngeri ya. Bagaimana bisa terjadi? Itulah zaman sekarang. Karena itu perlu kita menempatkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya kita dikuasai Tuhan betul-betul dalam diri ini ya. Nah, kita melihat di situ, di dalam kenyataannya yang sangat mengerikan itu ya. Matius pasal 8 ayat yang ke-10 ini, kita melihat Tuhan sangat mengagumi kerendahan hati. Yesus setelah mendengar itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu sesungguhnya iman sebesar ini milik perwira itu tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Ini ngeri, saudara. Kalau Tuhan sudah mengatakan demikian itu tidak meleset. Kita harus betul-betul mengenal dan mengerti. Aku berkata kepadamu banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga, sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah terdapat ratap dan kertak gigi. Ngeri, saudara ya. Di sini kita melihat dengan cukup jelas apa yang dimaksudkan itu. Jadi Israel, Yahudi yang mendapatkan hak prioritas itu terpental. Tidak bisa. Karena yang dilihat Tuhan adalah masalah iman di dalam Kristus. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Itu pun yang berkata itu Yesus yang disampaikan, dituliskan di Alkitab. Kenapa mau dirubah? Oleh karena sentuhan-sentuhan dari sikap toleransi. Toleransi memang kita harus, tetapi kemudian kita tidak bisa mengubah tatanan yang dari Tuhan. Itu barikadenya, batasnya. Kita harus bertoleransi, menghargai semua agama yang ada. Tetapi dalam hal yang satu, tentang keselamatan yang diberikan
melalui Yesus tidak bisa kita rubah dengan karena konsep budaya yang harus berubah. Tidak bisa, saudara ya. Kita perlu tahu, kita menghargai semuanya. Kita tidak boleh maki-maki agama lain. Karena ada kans, ada kesempatan, Tuhan nanti akan memanggil mereka satu persatu. Bukankah banyak, saudara baca di YouTube itu ya, yang mereka kemudian mulai bertobat, melakukan ibadahnya kemudian bertobat, ketemu Yesus sendiri. Yesus datang sendiri. Dan ini adalah bukan sebuah dongeng, tapi ini adalah fakta sejarah. Bukan dongeng. Ya, kita perlu perhatikan itu. Matius pasal yang ke-8 tadi itu ya. Tadi ayat 11 dan 12, non-Yahudi atau Israel terpental, tidak mendapatkan kehormatan. Sekarang kita melihat buah dari kerendahan hati, yaitu ayat yang ke-13, sangat luar biasa. Tampilkan. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Saudara, karena yang diminta kesembuhan, Tuhan berikan kesembuhan. Jadilah percaya seperti yang engkau percaya. Itu luas. Saudara mau mendapatkan berkat yang besar. Saudara, kerendahan hati lebih dahulu. Dahulukan Yesus lebih dahulu. Maka iman percayamu dan iman percayaku akan didengarkan oleh Tuhan. Percaya untuk mendapatkan kekuatan kesembuhan, Tuhan dengarkan. Percaya untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman yang supranatural, Tuhan genapkan. Percaya. Yang jadi kuncinya adalah pertama, rendah hati di dalam ketulusannya, dalam kekudusannya, mengakui kelebihan Tuhan ketimbang keberadaan diri sendiri. Meskipun dia bukan satu bangsa, tetapi ia percaya. Meskipun ia adalah penjajah, orang yang dia adalah penjajah, dan itu adalah dari orang yang dijajah, tapi dia percaya. Luar biasa, mana ada seorang penjajah dia mau merendahkan diri kepada rakyat yang dijajah? Tidak akan mungkin, saudara. Saudara ingat saja zaman Westerling itu, 40.000 orang mati dibantai. Saya baca yang terakhir pada tahun 57, saya baca terakhir, Westerling masih hidup di Belanda waktu itu, sedang makan di rumah makan, ada fotonya. Saya suka baca buku sejak saya di SR. Saya periksa, ada langganan Star Weekly kakak saya itu. Jadi itu mingguan. Saya baca semuanya. Nah, saudara sekalian, maka itu marilah kita bersama harus ingat pesan dari Lukas pasal 23 ayat 40 sampai 43. Lukas pasal 23. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Stop ini dulu, 42 dulu. Ya. Ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Ini penjahat yang tahu akan dirinya, siapa layak untuk dihukum bersama dengan Yesus. Beda dengan temannya yang satu. Tapi dia berkata dengan penuh keyakinan. Modalnya iman. Dia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Saudara bisa bayangkan, bagaimana beraninya ia berkata, sementara sama-sama ada di tiang salib, sama-sama meregang nyawa, tetapi ia bisa berkata demikian, nanti kalau engkau jadi raja, ingatlah akan aku.
4:3 jawabnya. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Hari ini juga. Luar biasa. Satu lompatan sejarah akibat iman yang kita anggap ringan. Menuju kepada iman yang berserah terhadap kematian. Tetapi yang punya harapan hidup di dalam Yesus yang akan datang. Yang satu mengatakan bahwa tidak perlu engkau datang ke rumahku karena aku tidak layak. Seluruh atributnya sebagai orang yang punya wewenang disampaikan begitu rupa. Tapi tidak layak engkau datang. Tidak bisa menyambut semuanya itu. Betul-betul merendahkan diri habis-habisan seperti itu. Maka itulah kita perlu juga untuk mengetahui modal iman itu lewat pertumbuhannya, lewat kerendahan hati. Tidak mungkin iman itu akan bertumbuh lebih jauh jikalau kita sudah mulai pongah, congkak, sombong, meninggikan diri di hadapan Tuhan. Tapi semakin sujud merendahkan diri, iman dipertambahkan oleh Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan. Kita naikkan pujian kasih Yesus. Indah dalam hidupku. Tolong dibantu. Dalam hidupku, hiasi hati dan jiwa. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa. Dalam kasih-Mu ku merasa. Dalam kasih-Mu ku merasa. Teduh, haleluya. Terima kasih Tuhan, anugerahi dengan kerendahan hati, anugerahi dengan iman yang teguh, anugerahi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kasih Tuhan, anugerahi kami dengan iman yang semakin tumbuh dalam lahan kerendahan hati kami. Ternyata tidak rugi Tuhan orang yang rendah hati. Dalam menerima firman akan cepat tanggap, cepat bertumbuh bersemi, menjadikan semuanya berbalik memberkati kehidupan kami di dalam keyakinan iman, keteguhan dan permohonan.
Bapak, hari-hari ini kami semuanya memohonkan satu hal, supaya COVID ini lepas dari permukaan bumi. Minimal dari negeri kami ini Tuhan. Agar bangsa kami cepat bernafas lega, dipenuhkan dengan aktivitas seperti semula, sehingga ekonomi bisa kembali terjangkau, daya beli masyarakat terpulihkan, bahkan lebih diberkati lagi karena mereka semakin sadar. Terima kasih Bapak, terima kasih Engkau berkati kiranya kepala negara kami beserta wakilnya, para menteri, kemudian juga anggota DPR RI, DPRD, Tuhan berkati semua, supaya mampu merendahkan diri di hadapan Allah. Apa yang ada pada mereka belum sesuai, jangan kemudian ini menjadikan mereka berucap yang salah, menyalahkan satu terhadap yang lain, kemudian meledak caci maki dan ancam mengancam. Singkirkan Tuhan. Kami mohon hanya Engkau yang bisa untuk menundukkan dan sadarkan mereka bahwa COVID-19 ini merupakan peringatan dari Tuhan, agar kami betul-betul merevitalisasi tentang keberadaan Tuhan di dalam diri, sehingga kami tidak lengah oleh karena kehidupan yang semakin penuh limpah dengan kekayaan materi, pangkat, derajat. Tapi seperti perwira ini, bahkan merendahkan diri di hadapan Tuhan, sehingga masalahnya, apa yang menjadi keluhannya, anak buahnya yang lumpuh disembuhkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih. Angkat tangan. Segala puji, hormat, syukur, unaikan kepadamu, Allah pada pagi yang baru ini, pulanglah, biarlah kita membangun kerendahan hati sebagai lahan untuk tumbuh berkembangnya iman di dalam Tuhan, sehingga apa yang kita kehendaki di dalam Tuhan semuanya diberkati oleh Tuhan. Ulanglah dan terimalah anugerah Bapa dari sorga, kasih sayang, rahmat, damai, sejahtera di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, beserta persekutuan Roh Kudusnya yang menghiburkan kita mulai pagi yang baru ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah telah selesai. Saya akan menyampaikan pengumuman gereja. Untuk jadwal ibadah sepekan, tidak ada perubahan seperti yang tertera di warta. Tiap Senin sampai Sabtu ada doa pagi di gereja jam 4:30 pagi. Kemudian ibadah doa malam tetap dilakukan secara online tiap Senin, Selasa, Kamis sampai dengan Sabtu jam 6:30 malam. Untuk
ibadah tatap muka, yaitu tiap Rabu ada ibadah PA jam 5:30 petang. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari bisa hadir di ibadah PA supaya iman kita dapat bertumbuh bersama. Kemudian Sabtu ibadah kaum muda remaja jam 5:30 petang. Untuk ibadah wanita tiap Jumat kedua dan Jumat keempat jam 5:30 petang. Kemudian untuk minggu depan ibadah minggu diadakan 3 kali. Jam 6 ibadah yang pertama, jam 9 pagi ibadah yang kedua, dan jam 5 sore ibadah yang ketiga. Demikian jadwal ibadah sepekan yang ada, dan selamat pagi, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.